Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La amsgad qulna min mubtilati siyam, min mubtilati batal bahasa Indonesianya batal min mubtilati, dari yang batalkan puasa. Pertama ariddah. Mana riddah? Hah? Murtad. Nah, apa itu murtad? Keluar dari Islam, baik itu dengan perkataan. Seperti apa? Sudah wajib salat. Bilang sudah wajib salat. Wah, itu dia ucapkan dengan keyakinan, dengan dia punya ucapan bukan bermain. Tidak boleh bermain masalah begini. Hah? Dosa. Termasuk yang membatalkan salat itu riddah. Walau lahza, walaupun sebentar. Dengan ucapan atau fi'il, perbuatan. Seperti apa perbuatan? Ya, perbuatan dengan meninggalkan salat dengan sengaja, bukan karena dia tidak salat bukan karena malas. Kalau dia karena malas, tidak salat karena malas, ada hukumnya dalam Islam, dinasihati, tidak boleh malas sembahyang. 2 kali disampaikan, dinasihati, tidak mau dengar. Pemerintah yang dengar, pemerintah Islam yang panggil, tidak boleh malas. Tidak sembahyang, awas. 2 kali, 3 kali dinasihati, tidak boleh malas. 3 kali, 4 kali dipancung. Dimandikan, sembayangkan, dan dikuburkan di kuburan orang Islam, Muslim. Karena dia sembayang cuman malas, tidak sembayang karena malas saja. Tapi ada orang yang tidak sembayang karena dia bilang sembayang tidak wajib, dia tidak sembayang. Saya tidak sembayang. Kenapa? Tidak wajib sembahyang. Oh, ini orang yang seperti ini, dia dikasih nasihat, sembahyang wajib. 3 kali pancung, tak, dipancung dan tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimandikan, dan dikuburkan di kuburannya orang kafir. Lish, kenapa? Lish, karena dia berkeyakinan dia berbuat melanggar, tidak sembahyang karena dia mengatakan bahwa sembahyang tidak wajib. Atau dengan niat, atau dengan etikat keyakinan tidak ada Allah. Sembahyang tidak wajib, puasa tidak wajib. Dia yakin seperti itu, puasa tidak wajib. Sementara Al-Quran, Al-Quran mengatakan wajib, salat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tidak dengar zakat waktu Sayyidina Umar memerangi orang-orang yang tidak kasih keluar zakat, diperangi sama Sayyidina Umar. Itu
Berarti zakat itu kalau dia bilang tidak wajib, orang-orang ini dinasihati 1, 2 kali, 3 tidak mau, tidak mendengar, pancung. Dan dikuburkan, tidak disembayangkan, tidak disolatkan, dan dikuburkan di kuburan orang beda. Dia tidak mau saya zakat, tidak mau saya zakat. Kenapa? Mau habis hartaku nanti, pelit. Dia tahu zakat wajib, cuman saya bisa zakat. Kenapa? Wajib ini, ya saya tahu wajib, cuman saya takut habis uangku nanti kalau kasih uang. Ini karena apa? Kalau begitu sama dengan sholat tadi, karena malas. Ini zakat dia tidak mau karena dia pelit. Ini dinasihati, tidak mau, pancung. Baru dimandikan, disembayangkan, dikafankan, disembayangkan, dan dikuburkan di kuburan orang Muslim. Kenapa? Karena dia yakin zakat itu dia tidak kasih keluar karena pelit. Paham dong? Sama dengan salat tadi. Ini semua yang membatalkan puasa. Haid wan nifas. Perempuan yang sementara puasa siang hari Ramadan, haid, nifas, batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian wiladah, melahirkan, ibu-ibu. Ibu yang melahirkan anak di bulan Ramadan walaupun tidak keluar darah, batal puasa. Dengan melahirkan batal puasa. Junun, gila, walau sebentar, gila. Walau sebentar dia gila, batal puasanya. Tiba-tiba dia sadar ulang. Bagaimana puasanya? Batal. Ighma wa sukar. Ighma, pingsan dan mabuk. Kalau sengaja, inta ada bihima. Kalau sengaja pingsan dan mabuk, sengaja. Inta ada bihima amma jami'an nahar. Al-igma wa sukar. Minta ada sengaja. Kalau sengaja pingsan, bagaimana kemarin yang Nabi bilang mabuk tidak sengaja? Kalau dia pikir dia minum rupanya Igma wa sukar, kalau sengaja. Dan ini sengaja. Sengaja artinya sengaja dia minum. Dulu di zaman Nabi di Madinah, waktu belum turun ayat apa itu? Ayat larangan khamar, minumannya dorang dulu itu khamar setiap hari. Habis makan khamar ini, belum ada larangan. Nanti turun larangan, turun 3 kali larangan. Pertama belum larangan berat, masih mereka biasa minum. Kalau mau sembahyang tidak boleh mabuk, Al-Quran bilang. Kalau mau sembahyang baru tidak minum dorang. Tapi kalau pagi-pagi belum habis sembahyang subuh dorang minum. Habis sembahyang asar dorang minum. Begitu mau sembahyang 1 jam lagi mau sembahyang dorang setiap minum. Karena Nabi wala taqrabus salata wa antum sukara. Tetap masih dorang minum. Sudah ada ayat tapi tetap masih dorang. Begitu ayat yang ketiga turun, Innal khamra wal maisira wal ansaba wal azlama rijsum min amali syaitan. Ini dorang punya tangki-tangki minuman yang ada di rumah, dorang tuang semua. Orang tuang. Tahu kubah yang dibuat dari tanah itu, tempat air, itu isinya minuman semua. Dorang tuang semua karena sudah larangan, tidak boleh sama sekali sudah minum. Dorang buang. Diriwayatkan bahwa Madinah waktu itu banjir khamar, banjir minuman, lantaran dorang tuang semua minuman di rumah, di luar rumah mereka, tempat-tempat khamar, tempat-tempat minuman mereka buang semua. Banjir khamar, bau khamar itu satu Madinah.
Lantaran mereka punya minuman itu yang mereka cintai. Begitu datang larangan Allah, mereka tinggalkan semua, tidak ada lagi minum. Sudah mereka jaga, sudah tidak ada lagi minum. Begitu imannya mereka. Datang kewajiban, tinggalkan semua. Yang mereka suka dulu tinggalkan. Tidak ada lagi minum-minum. Faham tuh? Kalau pingsan dengan mabuk ini satu hari penuh, dari pagi habis sembahyang subuh sampai malam dia mabuk. Dari pagi sampai maghrib dia pingsan sampai maghrib. Kalau satu hari penuh dia punya pingsan, batal puasanya. Tapi kalau cuma setengah hari dia pingsan atau mabuknya setengah hari, itu tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Dari subuh dia pingsan sampai jam 10 pagi saja dia pingsan. Apa hukum puasanya? Sah. Tapi dengan syarat tidak dikasih minum dia. Ada biasa orang, sadar, kasih minum. Kalau dikasih minum dia batal. Kalau tidak dikasih minum dia bangun jam 10. Gimana? Kenapa saya di rumah sakit? Kau jatuh tadi dari motor, pingsan, diangkat ke rumah sakit. Tidak diimpus, tidak sadar. Apa hukum puasanya? Sah. Karena dia tidak pingsan satu atau tidak mabuk satu Paham tuh? Ya. Sekarang kalau tak tidur satu hari, habis sembahyang subuh dia tidur, bangun Allahu Akbar maghrib. Apa hukumnya? Puasanya apa? Sah. Kalau tidur sah. Yang penting dia tidak pingsan dengan tidak Paham tuh? Yang keenam ini usulul aini lama yusamma jawf. Masuknya sesuatu di lubang terbuka. Itu membatalkan seperti apa? Makan, minum dan yang lainnya. Dan juga termasuk hukum makan dan minum, masuknya sesuatu di lubang terbuka. Lubang terbuka, makan, minum. Ini lubang terbuka. Apa semua lubang terbuka? Mulut, hidung, telinga, dua kemaluan, depan belakang. Itu lubang terbuka. Wasalat ila jawf, sampai kepada dalam, itu membatalkan. Seperti apa? Seperti korek telinga. Kalau cuma dengan tangan begini tidak masuk ke dalam ya, sampai di luar sini saja, ini luar. Tapi kalau dengan katambat, tahu katambat? Apa katambat? Apa itu katen? Kapas. Jangan kau bilang coklat nanti. Katambat, korek telinga. Biar bukan korek telinga yang dari kapas itu, apa saja. Seperti korek telinga yang dari besi itu, korek-korek di dalam. Itu membatal. Kalau tangan tidak, karena dia tidak masuk sampai batas yang terlarang. Tidak membatalkan. Tapi kalau katambat, korek telinga yang biasa sampai ke dalam itu seperti lidi itu membatalkan, karena dia masuk sampai di dalam. Itu membatalkan. Kalau dia lupa kalau itu membatalkan, dia kasih masuk, dia lupa. Dia langsung lepas, dia ingat langsung lepas. Dia apa hukumnya? Batal? Tidak. Kalau dia lupa tidak sedangkan makan lupa tidak batal, apalagi cuma kasih masuk. Kalau orang makan lupa makan, dia lupa kalau dia puasa, dia makan. Dia makan, habis dia makan sudah tiga. Alhamdulillah. Ya Allah, puasa Ramadan hari pertama ini. La ilaha illallah. Apa hukumnya? Sah. Man akala nasian fala yubtilu. Barang siapa yang makan nasi tidak batal. Man akala nasian. Mana nasian? Orang yang makan lupa, bukan makan nasi. Ada orang dia terjemahkan man akala nasian lam yubtil. Barang siapa makan nasi lam yubtil, tidak batal puasanya.
Oh, kalau makan nasi tidak batal. Oh, berarti dia makan nasi, dia tidak pakai sayur, dia tidak pakai tempe, dia tidak pakai telur, cuma nasi saja dia makan. Habib bilang tidak batal dia punya puasa. Apa dalilnya? Man akala nasian, lam yubtil shaum. Barang siapa yang makan nasi tidak batal puasa. Oh, nasian di sini bukan nasi. Nasian artinya lupa. Man akala nasian, barang siapa yang makan nasian dalam keadaan. Nasian kedudukannya dalam nahu apa? Hal. Apa? Barang siapa makan dalam keadaan lupa. Man akala nasian, barang siapa makan dalam keadaan lupa. Apa hukumnya? Tidak batal puasanya. Tadi itu. Nah, sama dengan masukkan ke tempat dia korek telinga, dia lupa hari pertama puasa. Seringnya hari pertama puasa terjadi, gatal telinganya diambil goro-goro. Balik, pos, astagfirullahaladzim, langsung dia cabut. Apa hukumnya? Sah. Yang batal itu kalau dia sudah tahu dia puasa, dia tahu puasa, diambil ke tempat gatal, dia korek, batal. Ya. Illam takun fi quwwatu tahilu ta'ama ka batinil anf wa batinil udhun wal ihlil wad dubur. Wa illam takun fi quwwatu tahilu ta'am. Walaupun di dalam lubang itu tidak ada sesuatu yang pencerna makanan. Walaupun tidak ada pencerna makanan, seperti telinga ada pencerna makanan, mulut saja pencerna. Telinga, hidung. Sudah itu kalau berkumur-kumur di luar Ramadan, selain di bukan Ramadan, berkumur-kumur itu disunnahkan apa? Mubalaghah. Kalau di luar Ramadan, sebelum Ramadan, berkumur-kumur itu disunahkan sunnah. Tapi kalau di Ramadan tidak boleh. Karena takut masuk. Jadi begini, kalau kita berkumur-kumur berlebihan di bulan Ramadan, masuk batal. Yubtilu shaum, membatalkan puasa. Tapi kalau kita tidak berlebihan berkumur-kumur tidak berlebihan, biasa saja. Tiba-tiba tak salah masuk sedikit. Apa hukumnya? Ma yubtil, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita berkumur-kumur tidak berlebihan. Begitu juga istinsyak. Kalau di luar bulan puasa dianjurkan masuk. Tapi kalau di Ramadan tidak boleh. Biasa saja. Kalau tidak berlebihan tiba-tiba masuk, mayubtil, tidak tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena kita lakukan tidak berlebih. Tapi kalau lakukan berlebihan masuk, apa hukumnya? Yubtil, yubtil. Fahimtum? Ya. Begitu juga kalau cebok, dia masukkan tangannya ke duburnya, masukkan, itu yubtil, membatalkan, tidak boleh. Nah, sekarang wabil ibra bil alwal, suntik, suntik. Apa hukumnya suntik-suntik di bulan Ramadan? Ada 3 pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i. Suntik. Yang pertama, kalau kita suntik, ada sebagian ulama mengatakan batal karena memasukkan sesuatu ke dalam
ke dalam tubuh, membatalkan. Sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak membatalkan. Sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu bukan di lubang yang terbuka. Karena bukan di lubang yang terbuka. Terbuka kalau disuntik di sini lubang terbuka. Di pantat lubang terbuka, di bagian basuntik sini terbuka. Tidak. Memasukkan sesuatu dengan di lubang yang tidak terbuka, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i bilang tidak membatal. Pendapat ketiga ini yang diambil biasa para ulama. Yaitu kalau memasukkan sesuatu kenapa pagat? Semua. Kalau memasukkan sesuatu di otot, dia bilang tidak batal. Tapi kalau memasukkan sesuatu di urat, baru membatalkan. Kalau di otot tidak membatalkan, kalau di urat baru di urat tempat jalannya darah baru membatalkan. Tapi ini semua kata para ulama untuk lebih hati-hati, kalau bisa, kalau masih tahan untuk tidak disuntik di siang hari, tunggu habis babuka itu lebih afdal. Tapi kalau dokter bilang harus dia disuntik, tidak bisa tidak. Kalau tidak bahaya untuk dirinya. Oke, boleh. Tapi kalau bisa suntiknya di otot supaya tidak membatalkan puasa. Paham dong? Bisa paham semua? Ya. Itu masalah suntik menyuntik. Kalau Rik fabtalahu in qadara ala Rik ludah. Biasa kita ada ludah keluar-keluar. Hukumnya apa itu kalau ditelan? Membatalkan atau tidak? Batal atau tidak? Woi, batal atau tidak? Kalau dia kumpul ludahnya jadi banyak, baru dia telan, batal tidak? Batal? Tidak. Beda dengan nakhamah. Apa nakhamah? Nakhamah apa? Dahak. Gontok, dahak. Sudah dia kasih keluar, baru dia kasih masuk lagi. Kreng. Apa hukum puasa? Terus apa lagi? Setelah batal, wajib imsak. Setelah wajib imsak, wajib qadha. Itu kalau sudah dikasih keluar, sudah keluar sini baru ditelan, yubtil, membatal. Kecuali mau dikasih keluar begini setengah mati, belum dibatas keluar. Artinya kalau dikasih keluar tidak bisa keluar, sudah ditelan. Batal tidak? Tidak. Kalau setengah mati dia kasih keluar, tidak bisa keluar, sudah naik di sini, dia mau kasih keluar tidak bisa, ya sudah dia telan. Itu tidak membatalkan karena belum dibatas keluar. Kalau sudah dibatas luar dan dia bisa keluarkan, dia telan, yubtil. Pokoknya bisa dikasih keluar. Dia ini kan kita tahu ini bisa dikasih keluar. Kita kasih keluar. Bisa kita kasih keluar, tapi kita telan. Itu yubtil. Karena sesuatu yang bisa dikasih keluar berarti sudah dibatasnya yang bisa dikasih keluar, harus dikasih keluar. Tapi kalau belum dibatas di luar, belum dibatas bisa dikasih keluar, masih di dalam, dia telan, itu tidak membatalkan. Hadis zahir, fal indal Imam Rafi, indal Imam Ghazali malam yatasil fam. Fatarkuha ma'al qudra ala ikhrajiha wa fasalat ilal jawf aftara ala al-asah. Itu mampu dia kasih keluar, dia harus bisa kasih keluar, tapi dia tidak kasih keluar, dia telan, maka membatalkan. Ya.
Walau ta'ana nafsuhu bisikin wa nahwaha fa wasalat jawfa aw dimagahu aw ta'anahu ghairuhu bi amri wa wasalathu fa innahu yuftir. Kalau orang ditikam dengan pisau masuk sampai di dalam, sampai di otak, aw ta'anahu ghairu, atau yang lain tusuk sama dia, fa innahu yuftir la min batin ila batin kama law ibtala an-nakhama min ra'si ila batnihi. Tadi sudah ingus yang tidak bisa dikasih keluar dari sini, tidak bisa dikasih keluar, tapi dia telan, itu tidak membatalkan. Tadi sudah. Kama la yuftiru bi ba'li riqil khalis, tidak juga menelan batu ludah murni. Biar kau telan tidak apa-apa. Walaupun kau kumpul sampai banyak baru kau telan tidak membatal. Yang penting dia ludah Tapi kalau ludah bercampur darah, gigi, kau barasa lain-lain rasanya nih ludah ini, kau telan, nah, itu batal. Bercampur darah sudah darah gigi, batal. Yuk, faham dong? Allah alam bisawab. Kalau kasih sedikit orang, masalah apa itu? Badar. Sejarah Badar sedikit. Perang Badar 17. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sudah kita dengarkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Petrus yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Alhamdulillah, ini malam ini kita malam 17 daripada bulan Ramadan. Kalau di Indonesia dikenal dengan malam Nuzulul Quran, dan juga dikenal dengan malam Lailatul Furqan. Apa Lailatul Furqan? Malam Lailatul Badrin, malam di mana keesokan harinya terjadi peperangan Badar. Ya, disebut juga dengan Ghazwa Lailatul Furqan, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau dibilang Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Alladzi yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akan kita baca sedikit apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, Shafah 36 ya. قال كانت في صبيحة يوم الجمعة في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهي السنة التي فرض فيها الصيام، وهو يوم الفرقان الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله مع قلة المسلمين عددا وعدة، وهي أعظم غزوات الإسلام إذ منها ظهر الإسلام وأشرق نوره في الآفاق. Ghazwat Badr al-Kubra terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, tahun yang sama di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa bagi umat Islam. Maknanya puasa pada saat itu adalah puasa pertama mereka, puasa Ramadan pertama umat Islam. Juga disebutkan Yaumul Furqan sebagaimana yang tadi kita katakan, farraqa bainal haqq wal batil, mana Allah membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan cara Allah memenangkan ahlil haq, ahlil Islam wa ahlahu. Allah menangkan Islam dan juga para muslimin, wa adalla fihi syirka wa ahlahu, yang mana Allah menghinakan yang namanya kemusyrikan dan juga para penganutnya. Pada saat itu qillatul muslimin, hanya sedikit jumlah daripada kaum muslimin yang hadir peperangan tersebut. Karena saat mereka keluar, diceritakan bukan untuk berperang. Saat itu kaum muslimin keluar dari kota Madinah bukan untuk berperang, tapi untuk merampas kembali hak mereka yang telah diambil oleh kufar Quraisy Makkah pada saat itu.
Pada saat itu Nabi SAW mendapatkan kabar bahwasanya kafilah barang dagangan kaum musyrikin yang kembali dari Syam menuju kota Mekah. Pada saat itu kaum muhajirin, orang-orang muhajirin yang datang bersama Nabi, yang hijrah bersama Rasulullah dari kota Mekah, meninggalkan semua harta benda mereka di kota Mekah, dan itu diambil oleh kufar Quraisy. Ketika mendengar kabar ada barang dagangan orang-orang kufar Quraisy yang kembali menuju Mekah dari Syam, ini ada kesempatan mereka untuk merampas kembali hak mereka yang sudah diambil oleh kufar Quraisy. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk keluar bersama beliau. Hanya 313, dalam riwayat 317. Ma bain 313 ila 317. 313 sampai 317 orang. Yang memiliki kuda pada saat itu, yang menunggangi kuda itu hanya 2 orang, hanya ada 2 kuda. Onta yang dibawa oleh rombongan Nabi SAW itu hanya kisaran 70 ekor onta. Ada yang 1 onta itu 3 orang. Nabi SAW saat itu 1 onta beliau menungganginya dengan 3 orang. Rasulullah, Sayyidina Ali, sama ada 1 lagi sahabat, saya lupa namanya. Kemudian ada yang 2 orang bergantian naiknya, bergantian. Di sini juga diceritakan kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam yaum as-sabt li 12 khalat min Ramadan wa kana adad man kharaja ma'ahu 313. Rasulullah keluar dari kota Madinah pada saat itu hari Sabtu 12 Ramadan. Yang keluar bersama beliau hanya 313 orang. Bersama beliau hanya ada, di sini dikatakan 3 ekor kuda. Ada yang mengatakan tadi riwayat sebagaimana yang saya sampaikan 2 ekor kuda saja dan 70 ekor onta. Ada yang menaiki onta diceritakan 3 orang 1 onta. Nabi SAW bersama Sayyidina Ali dan Sayyidina Zaid bin Harithah. Bahkan lihat para sahabat Sayyidina Ali sama Sayyidina Zaid, mereka menaiki onta itu bergantian, tidak 1 kali 3, tapi bergantian. Gilirannya Rasulullah naik, yang 2 berjalan. Gilirannya Rasulullah turun, 1 lagi naik. Pada saat gilirannya Rasulullah untuk turun, maka para sahabat Sayyidina Ali sama Sayyidina Zaid mengatakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, sudah giliran kami kasih sama engkau. Giliran kami ya Rasulullah, kami berikan sama engkau, biar engkau saja yang naik, kami biar berjalan. Apa kata Nabi? Rasulullah katakan sama mereka, ma antuma bi aqwa minni 'alal masyi wa ma ana bi aghna minal ajri yang kuma. Kalian berdua itu tidak lebih kuat dari saya untuk berjalan. Tidak lebih kuat dari saya untuk berjalan. Maknanya saya lebih kuat dari kalian. Kalau mau berjalan, saya lebih kuat berjalan. Dan saya ini tidak lebih, atau kalian itu tidak lebih membutuhkan pahala daripada saya. Maknanya kata Nabi, jangan kalian mau ambil pahala sendiri dengan berjalan. Saya juga mau pahala untuk berjalan. Bukan hanya mau menaiki tunggangan, tapi saya juga mau pahala seperti kalian. Saya juga mau mendapatkan pahala dengan berjalan. Saat mereka keluar dari kota Madinah ingin merampas hak-hak mereka, Abu Sufyan pada saat itu mendengar kabar bahwasanya Rasulullah Muhammad bin Abdullah keluar dari kota Madinah untuk mengambil barang dagangan kufar Quraisy yang akan kembali ke Mekah. Maka beliau mengutus salah seorang utusan menyampaikan kabar ke Mekah, meminta bantuan. Maka utusan tadi itu datang ke Mekah. Dalam riwayat utusan tadi itu menyembelih kudanya. Saat dia sampai di kota Mekah, dia sembelih kudanya. Orang dulu itu kalau mau menggambarkan ada keadaan yang genting, keadaan yang darurat, kalau dia sebagai pembawa pesan ingin menggambarkan ada keadaan yang genting di luar sana, ada keadaan darurat, itu kudanya disembelih.
Maka kufar Quraisy saat melihat si pembawa pesan ini menyembelih kudanya, mereka sudah paham ini ada kabar yang tidak enak ini, ada kabar penting, ada kabar genting ini. Betul menyampaikan utusan mereka tadi itu, utusannya Abu Sufyan katakan sama mereka bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya keluar dari kota Madinah mau mengambil barang-barang kalian yang datang dari Syam. Maka kufar Quraisy pada saat itu marah. Kumpulkan pasukan yang ada. Terkumpullah 1.000 orang. 1.000 orang dan ratusan onta yang mereka bawa. Banyak harta yang mereka bawa dengan perlengkapan yang lengkap, senjata dan segalanya mereka punya semuanya. Keluar. Melawan pasukan Islam hanya 313 orang. Yang punya onta cuma 70, yang punya kuda cuma 3, yang punya pedang pada saat itu terbatas dalam pasukan muslimin. Keluar. Begitu mereka sampai di kufar Quraisy ini, sampai di Badar. Badar itu nama tempat. Itu di sana dulu biasanya diadakan pasar. Di Badar itu diadakannya pasar. Orang dari segala penjuru datang ke pasar tersebut. Dengan khamarnya, dengan perempuan-perempuannya, dengan penari-penari mereka. Itu semua datang ke Badar. Mereka datang. Abu Sufyan pada saat itu keluar dari Syam tidak melewati jalan yang biasanya, yang biasa dilewati oleh orang-orang Quraisy kalau mau ke Mekah. Tapi Abu Sufyan pintar, orang yang cerdik. Dia lewat jalan yang panjang di pesisir pantai supaya tidak berjumpa dengan pasukannya Rasulullah. Abu Sufyan pada saat itu belum muslim. Kapan Abu Sufyan Islam? Saat Fathu Makkah. Melewati jalan pesisir untuk sampai ke Mekah. Begitu Abu Sufyan sampai ke Mekah, dia dapat orang-orang kufar sudah tidak ada. Orang-orang Quraisy, pentolan-pentolan Quraisy pada saat itu sudah tidak ada. Pembesar-pembesar Quraisy sudah tidak ada semuanya. Sudah keluar. Dia kirim lagi utusan untuk menyampaikan bahwasanya harta kalian sudah aman. Tidak perlu kalian berperang. Pulang saja. Akhirnya pulang. Akhirnya begitu kabar sampai ke pemimpin-pemimpin Quraisy yang sudah keluar untuk memerangi Rasulullah, mereka katakan, kita orang sudah keluar. Buat apa? Buat apa kita orang kembali? Paling tidak kita orang perangi Muhammad sama sahabat-sahabatnya. Paling tidak kita orang perangi. Rasulullah ketika mendengar kabar tersebut berkata kepada para sahabatnya yang ada, asyiru alayya, kasih isyarat sama saya. Bagaimana? Ini kita sudah tidak dapat, harta kita akan tidak dapat sudah. Tapi orang-orang Quraisy sudah keluar ke Mekah untuk memerangi kita. Sekarang saya minta isyarat dari kalian. Musyawarah Rasulullah sama para sahabat. Apa pendapat kalian? Bagaimana? Kita kembali ke Madinah karena kita keluar bukan niat untuk berperang. Tidak ada kelengkapan, tidak ada senjata yang lengkap. Atau kita tetap memerangi kufar Quraisy karena sudah kesempatan ini, mereka sudah keluar. Para sahabat pada saat itu tahu keinginannya Rasulullah untuk memerangi mereka. Maka semuanya berbicara, menyampaikan pendapat mereka. Sayyidina Abu Bakar berdiri berbicara, menyampaikan pendapat beliau. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Sampai Rasulullah masih berkata, asyiru alayya, kasih isyarat lagi sama saya. Karena Nabi ingin mendengar pendapat dari orang-orang Ansar, orang-orang penduduk Madinah. Karena dulu Rasulullah punya perjanjian dengan orang-orang penduduk Madinah, Al-Ansar, bahwasanya mereka itu menolong Rasulullah, akan berperang bersama Rasulullah selama Rasulullah di Madinah. Maknanya tidak di luar kota Madinah. Jadi selama di Madinah mereka yang akan membentengi Rasulullah. Tapi kalau sudah di luar kota Madinah seperti ini, maka Nabi ingin mendengar pendapat mereka seperti apa. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz berdiri menyampaikan, ya Rasulullah, seakan-akan engkau meminta isyarat dari kami.
Maka Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz katakan, ya Rasulullah, kalau kau mau menyeberangi lautan ini akan kami seberangi bersamamu. Tidak ada satu orang pun dari kami yang akan berpaling darimu, kata Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Beliau sampaikan pidatonya. Sampai akhirnya Rasulullah senyum. Rasulullah katakan, Rasulullah doakan. Akhirnya di malam 17, itu kan satu hari sebelumnya, di satu hari sebelumnya, lalu Rasulullah keluar bersama salah seorang sahabat untuk mencari tahu kabar daripada Quraisy. Sudah sampai di mana mereka, posisinya di mana sekarang. Cari kabar. Ada bertemu dengan satu orang yang sudah berjumpa dengan pasukan Quraisy. Nabi katakan, berapa jumlah mereka? Kata orang tersebut, saya tidak tahu jumlahnya. Tapi Rasulullah tanya, setiap hari mereka itu menyembelih berapa ekor onta untuk dimakan setiap hari? Kata orang tersebut, biasanya 9 sampai 10 ekor onta yang disembelih. 9 sampai 10 ekor onta. Maka Rasulullah katakan, kalau begitu jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Jumlah mereka sekitar 900 sampai 1000 orang. Alhasil dalam peperangan tersebut, perjumpaan antara muslimin dengan kufar Quraisy dalam peperangan Badar pada tanggal 17 hari Jumat, bertepatan dengan hari Jumat, yang mana Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin dengan jumlah mereka yang sedikit dan persediaan yang atau dengan keterbatasan perlengkapan peperangan yang kurang, tetap Allah menangkan. Dari sini bisa kita ambil manfaat apa? Bahwasanya kemenangan yang Allah berikan kepada seseorang itu tidak tergantung banyak ataupun sedikitnya pasukan. Bisa jadi pasukan yang banyak tapi mendapatkan kekalahan, seperti yang dialami oleh muslimin sendiri saat perang Hunain. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa idza a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum syai'a." Pada saat itu kata Allah, "Idza a'jabatkum kathratukum," ketika kalian terlena dengan banyaknya jumlah kalian pada saat perang Hunain. Banyaknya jumlah para sahabat waktu hadir peperangan Hunain. Puluhan ribu, bahkan ratusan, di atas 100.000 mungkin yang hadir pada saat itu. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau begini kita tidak akan kalah lagi karena jumlah kita banyak. Tapi perang Hunain hampir saja mereka menelan kekalahan. Dalam riwayat, para sahabat itu semuanya berhamburan, lari. Tidak ada lagi yang berada di barisan, lari. Tinggal berapa orang? Tinggal 12 orang. Tinggal 12 orang yang berada di barisan pada saat itu sama Rasulullah. Lari semuanya, takut. Kenapa? Banyaknya jumlah itu tidak menentukan hebatnya kalian. Karena yang memenangkan ataupun yang menghukumi kalian kalah itu Allah. Sedikit, tapi kalau Allah berikan pertolongan dari bangsa yang tidak kita lihat, dari para malaikat, maka yang sedikit pun dapat mengalahkannya, mengalahkan yang banyak. Al-Quran Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang banyak, yang besar. Biidznillah, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelanjutannya nanti besok aja, insyaallah kita baca daripada Qissatu Badrin dan apa manfaat ataupun faedah yang bisa kita dapatkan dari perang Badar. Allah a'lam.